Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Jika Anda berada pada sebuah pesawat yang melintas di sebuah gurun terik di kota Tonopah, Nevada, sekitar 310 km barat laut Las Vegas, Amerika Serikat, Anda akan terperangah pada sebuah mega konstruksi teknologi raksasa yang berbentuk melingkar layaknya sebuah parabola. Dan jika Anda berpikir bahwa benda tersebut merupakan salah satu aset Badan Antariksa Amerika atau NASA, maka Anda salah. Karena faktanya objek tersebut bukanlah parabola, melainkan kumpulan cermin bidang heliostat atau melingkar yang difungsikan untuk merefleksikan dan memfokuskan energi panas atau cahaya matahari ke menara pusat yang berada di tengah-tengah heliostat, di mana menara tersebut terdapat garam cair yang digunakan sebagai fluida kerja yang nantinya akan mentransfer energi termal untuk menggerakkan turbin generator guna menghasilkan energi listrik. Ya, situs tersebut adalah pembangkit listrik energi surya terkonsentrasi Crescent Dunes yang mampu menghasilkan 110 MW energi dan menyimpan hingga 1,1 GW energi per jam. Tapi masalahnya, yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang betapa megahnya situs tersebut, melainkan tentang permasalahan pelik yang menimpanya hingga membuat situs tersebut mangkrak, bangkrut, dan terbengkalai yang menghanguskan anggaran lebih dari 1,1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, proyek pembangkit energi surya Crescent Dunes adalah salah satu instalasi pembangkit energi panas matahari terbesar di dunia yang dimiliki oleh perusahaan swasta Amerika Serikat Tonopah Solar Energy LLC atau Solar Rivers, yang dibangun pertama kali pada bulan September tahun 2011 dengan anggaran 737 juta dolar atau lebih dari 11 triliun rupiah yang diperoleh melalui jaminan pinjaman Departemen Energi Amerika Serikat. Proyek tersebut dibangun di sebuah gurun atau lahan publik di Nevada, Amerika Serikat. Proses pengerjaan konstruksi, desain teknologi, dan penyediaan perangkat infrastruktur dikelola oleh kontraktor proyek ACS Cobra, di mana mereka menggunakan 10.347 heliostat yang dibeli dari pihak ketiga. Heliostat adalah kumpulan cermin bidang yang disusun melingkar atau berputar, di mana setiap cermin heliostat mampu dikendalikan ke berbagai arah untuk menangkap dan memantulkan atau memproyeksikan pancaran sinar matahari ke arah sebuah menara setinggi 200 meter di tengah-tengah lingkaran. Pantulan dari ribuan cermin akan dipusatkan atau dikonsentrasikan pada satu titik di atas menara. Kumpulan sinar terfokus di menara dapat menghasilkan panas hingga ratusan derajat Celcius yang digunakan untuk menguapkan garam cair yang terdiri dari 50% kalium nitrat dan 60% natrium nitrat pada sebuah tangki penyimpanan di menara. Garam cair yang dipanaskan atau mendidih akan berperilaku sebagai fluida kerja yang dapat menghasilkan uap dan menggerakkan turbin generator untuk memproduksi listrik. Sebenarnya, sistem atau teknologi ini tergolong baru dan Tonopah Solar Energy merupakan pionir yang pertama kali menggunakan sistem penyimpanan surya menggunakan energi garam cair. Paten teknologi ini dimiliki oleh Rocketdyne, sebuah perusahaan produksi mesin roket. Karena sistem ini baru dioperasikan secara komersil, pengembang pun sebenarnya telah menyadari resiko yang akan mereka terima jika proyek ini gagal. Dan benar saja, setelah mulai beroperasi pada tahun 2015, berbagai permasalahan teknis dan kesalahan sistem konstruksi dialami oleh teknologi pembangkit surya generasi baru tersebut, terutama pada sistem penampungan tangki garam cair yang kerap mengalami kebocoran. Diketahui, hanya 6 bulan pertama pembangkit ini dapat menghasilkan listrik normal dan kontinu. Tapi pada medio Oktober 2016, pembangkit energi tersebut terpaksa tidak dapat beroperasi dan memproduksi listrik. Hal tersebut berlangsung hingga beberapa bulan lamanya dan kembali dapat beroperasi pada awal 2017. Namun masalah teknis serupa datang lagi pada bulan berikutnya, hingga pelanggan tunggalnya, yakni NV Energy, yang merupakan perusahaan distribusi listrik di wilayah Nevada, akhirnya geram dan memutuskan perjanjian kontrak yang rencananya akan diperpanjang selama 25 tahun ke depan pada tahun 2018. Banyaknya kendala teknis dan sistem membuat pasokan energi yang diproduksi tidak menentu.
berbagai masalah tersebut akhirnya berimbas pada biaya produksi listrik yang mencapai hingga $135 per 1 megawatt per 1 jam. Harga tersebut jauh lebih mahal dari energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit serupa yang memanfaatkan sel surya fotovoltaik yang hanya berbiaya sangat murah, sekitar $30 per 1 megawatt per 1 jam. Akibat ditinggalkan pelanggan dan investor, membuat Tonopah Solar Energy mengajukan status kepailitan pada 2019 dan disetujui oleh Pengadilan Niaga Amerika Serikat pada 21 September 2020. Dengan total kerugian hingga $1,1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 17 triliun rupiah yang memangkrakan berbagai fasilitas pembangkit energi tersebut. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang pembangkit surya garam cair dari Tonopah Solar Energy. Profesor Kardus dari Nevada, Amerika Serikat mengabarkan.